Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem persyarafan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami beranggota 4 orang, yaitu Adit Febri, Alia Mutiara, Lisa Amelia, dan saya sendiri Dinda Meliani Saputri. Pembahasan pada sistem ini yaitu ada sistem syaraf, bagian-bagian sel saraf, klasifikasi sel saraf, saraf otonom, dan impuls saraf. Sistem syaraf. Sistem syaraf adalah salah satu koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi oleh tubuh. Untuk dapat menanggapi satu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sel saraf, di antaranya yaitu reseptor, pengantar impuls, efektor. Bagian-bagian pada syaraf, yaitu ada dendrit, nukleus, badan sel, selubung mielin, nodus Ranvier, sel sekawan, dan sinapsis. Yang pertama, badan sel. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang kedua, dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson atau nyurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam nyurit atau akson terdapat selaput myelin, sel sacuan, nodus Ranvier. Yang keempat, sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung nyurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Klasifikasi sel saraf dibedakan menjadi 2 berdasarkan fungsinya dan berdasarkan strukturnya. Berdasarkan fungsinya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron interneuron. Berdasarkan strukturnya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama neuron multipolar, yang kedua bipolar, yang ketiga unipolar. Neuron sensorik atau aferen adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang ke tubuh atau panca indera, diubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskan ke otak. Neuron motorik. Saraf motorik terbagi menjadi 2, yaitu saraf bagian atas dan bawah. Saraf bagian atas berasal dari otak dan bertugas untuk mengirimkan signal dari otak ke batang otak atau saraf tulang belakang. Sementara saraf bagian bawah berasal dari batang otak dan saraf tulang belakang, serta berfungsi untuk melanjutkan signal ke seluruh otot. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf dan sumsum tulang belakang menuju otot. Neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dan banyak jalur dendrit dan 1 jalur akson. Neuron bipolar, yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki 2 jalur dendrit dan akson. Neuron unipolar, yaitu sel saraf yang hanya memiliki 1 jalur badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Impuls saraf. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf sedang tidak menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif
berada di sisi luar membran. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang positif berada di sisi dalam membran. Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel. Di antara depolarisasi dan repolarisasi, terdapat satu periode yang disebut sebagai periode refractor, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya.